Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Kadir dan dua teman kelompok saya yaitu Ilham Reski Nugraha dan Muhammad Nur Hamizam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai rana-rana dari evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita ke pengertian dari rana pertama, yaitu rana kognitif. Rana kognitif adalah rana yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Berikutnya yaitu afektif. Rana afektif adalah rana yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, emosi, watak, karakter, dan perilaku. Contoh rana ini seperti perasaan, semangat, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Berikutnya yaitu rana psikomotorik. Rana ini adalah rana yang menilai suatu keterampilan atau berkaitan dengan kemampuan fisik atau kerja otot. Contohnya seperti koordinasi jasmani, ketahanan stamina, keseimbangan, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk pada aspek-aspek setiap rana. Langsung saja kita ke rana pertama. Pada rana ini meliputi 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan atau daya ingat merupakan aspek paling dasar dari rana kognitif. Aspek ini mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Berikutnya aspek pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisasikan, membandingkan, memberi deskripsi, dan memahami. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi, interpretasi, dan eksplorasi. Berikutnya yaitu aspek penerapan. Aspek ini bertujuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dan materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Berikutnya yaitu analisis. Menganalisis melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana suatu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, bagi identifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisis, yaitu analisis elemen, analisis hubungan, dan analisis organisasi. Berikutnya yaitu aspek sintesis. Aspek ini meliputi kemampuan menyatukan konsep dan komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Aspek terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Berikutnya yaitu rana afektif. Aspek-aspek dari rana ini ada 5. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu responsif. Domain ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu aspek penilaian. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau kriteria diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya dalam perilaku. Aspek
Berikutnya yaitu organisasi. Tujuan dari aspek organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda dan membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Yang terakhir yaitu karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Semua hal ini akan tercermin dari sebuah tindak laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosional. Berikutnya yaitu aspek-aspek dari ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu peniruan. Hal ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsang atau sensor menjadi suatu gerak motorik. Ketika anak mengamati suatu gerakan, kemudian ia mulai melakukan gerak yang serupa dengan yang ia amati. Yang kedua yaitu kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkat ini, anak menampilkan suatu hal menurut petunjuk yang diberikan. Ketiga yaitu respon terpimpin, merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerak kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerak percobaan. Yang keempat yaitu mekanisme, merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan. Yang kelima yaitu respon tampak kompleks. Ini tahap gerakan motorik yang tampil dan melibatkan pola gerak kompleks. Kecakapan gerak diidentifikasikan di penampilan dan akurat terorganisasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Aspek berikutnya yaitu adaptasi. Pada tahap ini, anak dapat memodifikasi, menyesuaikan keterampilan hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. Aspek yang terakhir yaitu penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Masuk ke materi yang terakhir yaitu penilaian. Masuk ke materi terakhir yaitu contoh penilaian dari setiap ranah. Langsung saja, pada ranah kognitif, penilaian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti tes tulis, tes lisan atau hafalan, dan lain-lain. Contoh pada tes tulis dapat menggunakan pilihan ganda, esai atau isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Berikutnya pada ranah afektif dapat dinilai dengan observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Contoh yang paling sering untuk melakukan penilaian pada ranah ini menggunakan tes wawancara dan psikotes. Yang terakhir yaitu penilaian pada ranah psikomotorik. Dapat dilakukan dengan melakukan praktik, proyek, dan portofolio. Untuk contoh penilaian ini biasanya dilakukan pada mata pelajaran penjaskes, tes fisik, dan senam kebugaran. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.